صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ودي الحسنة وقضي الحاجات. قال Al-Musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihim fid dharain amin. Halaman 168. Semalam kisahnya malaikat penjaga amal di langit pertama sampai ke-7 sepakat mengantar amal seseorang ke hadrat Allah. Dan mereka mengira bahwa amal itu bersih dan diterima oleh Allah. Ternyata setelah sampai ke hadrat Allah, amal itu disuruh dikembalikan, ditaukakan ke muha orang yang beramal tadi. Padahal sudah sampai di hadrat Allah. Ada yang terdahulunya kan ada langit pertama takipai, langit kedua tabulik, langit ketiga ke hadrat Allah dibulikan. Inilah yang dimaksud selamat kecuali man ata, orang datang menghadap Allah qalbin salim, dengan hati yang bersih. Ketika ada bersih menghadap Allah Ta'ala, ada selamat walaupun ahli ibadah, walaupun orangnya ilmunya tinggi. Nah, yang di Quran yang ada bermanfaat, harta, anak, bini, ibadah seluruhnya, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bertemu dengan Allah kena dengan hati yang salim. Salim itu selamat. Nah, sebab Allah Ta'ala memandang hati berdahulu. Maka mau kita paham tentang itu kita supaya ilmu yang jurusan usahakan hati. Nah, membaguskan hati itu pertama dulu belajar sifat 20, manuntung belajarnya. Imbah itu dianyakinya pulang dengan belajar tasawuf. Nah, dengan cara itu maka orang tadi insya Allah hatinya tadi salim. Arti salim itu selamat daripada penyakit-penyakit hati. Orang yang belajar sifat 20 paham, ini mengerti ikhlas. Nah, ikhlas itu fungsi ikhlas tuh nang kaya lampu biar lilin nya ikhlas tuh kan begiringan, ada yang ikhlas benar, ada setengah ikhlas, ada ikhlasan. Nah, ada yang macam-macam. Cuma walaupun kaya apapun sambatannya, bila ikhlas nih menerangi, biar lilin tapi menerangi. Nah, biar lilin tapi menerangi. Maka hati ini nang kaya ruangan yang gelap penuh dengan ular segala macam. Maka mun ada yang menerangi kelihatan juga. Amun kadap lalu, nah ya bila beramal dalam keadaan hati yang kadap, amalnya tadi ditolak oleh Tuhan. Nah itu. Maka ikhlas ini fungsinya menerangi nur. Karena inya tarang, sedangkan yang ular, kalajengking segala macamnya kada katuju lawan tarang. Jadi makin nyarak hati dengan lampu ikhlas tadi, makin takipayan tuh yang penyakit-penyakit hati kayak ular teh bugahannya. Ular, kala bogahan beratan karenanya kada katuju lawan tarang. Takipayan je beratan tuh, ini perumpamaannya nih. Nah, maka mandak ikhlas ke hati seperti mandak lampu yang tunggal bigian takipayan penyakit-penyakit hati. Jadi ikhlas ini kawa kita melihat bahwa kita ini ikhlas atau kada dari dua sisi. Nah, pertama, bujurkah tujuan kita di dalam beramal? Bujurkan tujuan. Apa tujuan dalam beramal? Yang sebujur-bujur-bujur tuh napa? Sepaling-paling bujur napa?
Ya banyak bang yang mengaku bujur ya, kalau yang kayak ini cuma yang paling bujur tuh kayak apa, ada ilmiahnya. Kada kawadi mengaradau ada ilmunya, ada pelajarannya. Nah ternyata yang paling bujur niat itu adalah bukan menghendaki urusan duniawi, bukan pula menghendaki urusan ukhrawi. Nah ini yang paling sebujur-bujur lah, yang paling sebujur-bujur. Sebab bila kita menghendaki urusan duniawi itu masih menuntut kesenangan pribadi, atau bahasa Arabnya hudzudzun nafsi. Jadi kita beramal itu karena mencari kesenangan pribadi. Mengganang, nah kayak selamat dari api neraka, nih masa bujur-bujurnya kayak apa tuh nah? Nah orang yang beramal supaya selamat dari api neraka itu masih memikirkan diri dengan ikhlasan. Nah, masih memikirkan terhadap dirinya, mencari kesenangan Allah terhadap dirinya. Bahasa kitanya Allah ini senang ada lawan aku nah, bila aku nang kayak ini menghendaki senangnya Allah lawan kita. Senang tuh bahasa ridho tuh mulai hari kala sudah, cuma kita yang supaya jangan apa munyak mendang, dan Allah tuh mulai bahari sudah ubah kata-katanya mengharap kesenangan Allah, kesenangan pribadi kita. Nah itu yang disebut niat yang bujur di dalam beramal. Biar sakit tapi Allah Ta'ala kan tujuh ada masalah. Makanya orang-orang yang wali Allah Ta'ala wani bocap nangka ini, seandainya pian tuh senang ulun masuk neraka, ulun hakuni masuk neraka. Nah itu orang wali bocap gitu. Kita kada sampai emang kasih tuh ucapannya ya kalau. Nah kita ini nah, ulun ya Allah mungkin senang ulun neraka, ayo masuk di sini. Ada jadikin jana. Ya kalau kada wani silang kita. Jadi orang wali dasar kaya itu kada melihat, kada menghendaki, kada mengusahai akan kepentingan dirinya. Yang dilihatnya adalah Allah ini senang. Nah itu yang disebut niatus sahih, niat yang bujur. Kau memahami yang kayak itu 20. Kedua, bujur kada niat. Nah yang kedua, jujur kada hati. Jujur kada kita. Arti jujur ini bujur. Amun kita waktu masih pujian-pujian terhadap diri kita, kita hati-hati, ini ya bahaya nih, belum salim lagi hati kita nih, belum selamat lagi. Yang menilai hati kita tuh kita seorang mencongkong, kita seorangan di rumah nah, oh aku nilih, oh ilih dasar bujur ganal sakalinya kunat dari ujung rambut sampai ujung batis milik Allah, kebaikan Allah, anugerah Allah. Ternyata gerak dan diamku pun adalah milik Allah, dijadikan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah itu kejujuran hati, kesadaran hati memandang diri. Nah dua macam itulah yang disebut ikhlas, pasang di hati, bawa beramal, suluk barangnya. Biar orangnya di pasar ha, kada masih harus yang di hatap masjid berdiam di pucuk masjid peribahasanya nih. Nah tapi kada paham niat yang bujur kayak apa, kejujuran hati yang kayak apa. Nah berarti kada bujur. Jadi Allah memandang, bukannya Allah pandang untuk pakaian kita, tingkah laku kita, amal kita. Kayak tadi kita sudah melihat dulu baca seorang yang malam Senin malam sebelum ini nah, banyak amal tarang kayak matahari, tabulik juga sekalinya. Seluruhnya tadi kenapa tabulik? Kalau kita mau membuliki, memutalahi, kebanyakannya urusan hati. Tetapi dia urusan yang jahir sebutin aja, masalah gibah aja. Yang lain dari itu urusan hati bertaan. Karena hasad, karena sombong, karena ria, hati bertaan.
Yang urusan zahir satu aja tadi, yang semalam tuh mungkin mau talahi itu memiliki itu. Ternyata yang maulah amal kita tertolak, urusan zahir ini cuma satu. Apa itu? Menggibah makhluknya Allah. Menggibah itu pun ada terbit di muntung kecuali ada hati yang rusak. Jadi seluruhnya yang berawal dari hati juga ternyata. Nah, lalu mendengar kaya itu si Muaz nih, sahabat Nabi, mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu si Muaz menangis. Nah, ini ulun tadi bagi sahabat dulu supaya nyambung ya ulun ini. Nah, seraya berkata Jasidin, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar si Muaz bin Jabal nih. Sedangkan aku adalah Muaz, hamba Allah yang biasa, yang bukan rasul. Hamba Allah yang biasa, yang bukan rasul. Pian kekasih Allah, pian nyata selamat ulun ini bang. Kayak apa Nabi? Nah kayak itu. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Kayak apa ulun Nabi bisa selamat melihat engkau ini keadaannya nah. Mun sampai ke langit pertama tabulik, langit kedua tabulik. Kayak apa ulun pian nyata selamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Nah, jawaban Rasulullah dapat yang benar. Jadi Nabi, hendaklah engkau wahai Muaz ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Nah, ikuti aku. Mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud ikuti di sini Nabi ikhlas, kita pun disuruh ikhlas. Nah, itu. Nabi itu ikhlas. Maksud ikuti aku di situ nah. Tulisnya di bawah ikuti itu ikhlas. Nah, Nabi, aku ini ikhlas ya Nabi, umpati aku juga ikhlas. Itu maksudnya. Aku ini ikhlas ya Nabi, ikuti aku nah, juga ikhlas walaupun hanya dengan sedikit amalan. Biar 2 rakaat maka sudah 1 rakaat diringkas pulang sama yang sunat, maka dihilas pulang. Fardu kifayah berbagi amplop loh biasanya orang lah. Lihat ya dulu tating. Mana tipis bandar nih ada kawan aja. Pasnya 2 kali takbir aja. Nah, ya kalau wahai Muaz. Nah, satu pertama ikuti aku walaupun dengan sedikit amalan. Wahai Muaz, jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Qur'an. Maksudnya golongan ulama. Nah, hati-hati kita jangan sampai memprotes para ulama tuh jangan, karena sidin tuh tahu pada kita. Ibarat kunci itu banyak diisi. Kunci 12 juga sidin tuh. Namun kita nih bisi kunci sabubutingannya tuh kan buruk benar sudah. Orang banyak bisi kunci, jangan model kayak ketujuh memprotes. Mah, ulama napun itu aja. Nong kayak ini. Wah, anu apa-apa itu ya. Nah, itu kada boleh nang kayak itu. Nah, dijaga jangan sampai mencela. Dan pertangguhkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Nah, maksudnya jangan sampai kita menyalahkan para ulama. Itu maksudnya, kata-katanya panjang. Maksudnya jangan sampai kita menyalahkan para ulama. Sebab bila kita menyalahkan para ulama, menganggap para ulama itu yang berdosa, yang bersalah. Salah nih itu. Nya bisa pian. Apalagi zaman semuanya terserang aja nah lah. Sampai aja sekali nah. Nah, yang terkenal ulama di Indonesia ini kan wakil presiden malam. Ya kalau ulama kadang itu. Ulama siapa yang meragukan keulamaan sidin? Nah, imbah nih itu presiden mencalon jadi wakil, lalu banyak yang mencela sidin. Nah, masalah kada katujuh tuh pribadi masing-masing. Silahkan aja kada katujuh, kada usah dicocok ya kalau. Tapi mun kada sependapat silahkan, tapi mencela tuh jangan. Mencela tuh yang dilarang. Mbak ulama napan itu aja. Anu napan itu aja. Nah, tuh kada boleh nak itu. Itu termasuk sudah melanggar batasan-batasan syariat, kada boleh. Nah, kalau kita kada ketujuh, mbak dia aku kada sudah dapat sidin aja. Harusnya yang anu menjadi wakil, harusnya anu ini misalnya lah. Nah, cocok yang lain selesai. Kada kali-kali amun kita mencela tuh kada boleh. Ini banyak bener nih pian nih. Banyak bener terjadi kini sidin makan bakukut pahala. Kita sudah pahala sedikit, tak julung ke sidin pulang. Ada dosa sidin sedikit, julung ke kita. Nah, ya kalau jadi hati-hati benar. Bisa nak itu pian. Kan masa lalu bang lah. Cuma kita introspeksi nah supaya ke depannya tuh jangan sampai ketujuh bahasa sambat.
Ini ujar Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, sidina madahkan amun kita tuh kada pernah guring sabantal, sakalambu, kada pernah makan baimbai, kada pernah mandi baimbai, jangan langsung memponis bahwa orang itu A, bahwa orang itu B, jangan. Karena kita belum tahu 100% apa maksudnya, apa tujuannya, apa niatnya, kada tahu kita. Apalagi bertamu kada suah. Bertamuan kada suah. Menyambat lancar bener berkilo-kilo seharian. Memandir residin aja dulu, tapi dahulu bang, tapi ada di sini mah orangnya Bahari, ini kisah Bahari yang di zaman kisah yang di Kutub Utara Bahari. Nah, jadi kita beristighfar ya, kalau beristighfar sebab ini ulama ini padahal ulama dan jangan engkau menganggap dirimu bersih, nah, dan jangan pula engkau mencela orang lain, dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Kecuali guru lawan murid itu boleh, laki lawan bini itu boleh. Nah, kenapa? Supaya mengisahkan jadi pelajaran nang kaini nah wahai istriku tercinta, kakanda dulu Bahari nang kaini. Nah, itu boleh jangan kayak itu. Amun bini kada, murid kada, bapak berkisah. Hanya gini batamuan sudah berkisah. Jadi jero orang tuh aku ada betakun junang. Nah, malah tak panik ini kita. Dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat. Nah, urusan dunia jangan tercampur-campur dengan urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majelis. Nah, caranya supaya kita kawa jangan sombong dalam majelis, kita tuh menganggap yang duduk sabertaan ini nah, anggapan kita tuh aku aja yang wala seikung bertaan tua di bertaan yang dihigaku ini wali kutub, di sini wali abdal wali bertaan, nah aku aja yang wala. Nah kayak itu, jadi kita mau menghormati orang, jangan dipaling. Ini bisa dipaling sebertaan ini aku panggil wali aja dipaling naranya kayak itu. Mun bertaan ini ngalih hati wala bertaan ngalih hati kisah hati berat dituduhi ngalih dituduhi ya. Nah selesai itu kayak itu luput nang itu. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majelis, nanti orang banyak akan takut kepadamu karena kejahatanmu. Nih mudah kayak anak berharap nih lah. Dan jangan engkau berbisik-bisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Bertiga nih bakawan seikung A dengan B berbisik-bisik, C-nya kada dihirani tersinggung karena C-nya jadi C memandir aku kan nih. Nah itu kada boleh. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, nah, maka akan terputus padamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan ujub ya kita. Sekali kita bangga lawan diri, maka Allah Ta'ala itu memutus rahmatnya lawan kita waktu itu. Termasuk rahmat ya rezeki, keselamatan, keamanan segala macam itu. Nah arti ujub itu, nah karena ujub ini kita sudah masuk dalam ilmu sifat 20, kita masuk ke wilayah haknya Allah tuh ujub naranya, masuk ke wilayah haknya Allah, padahal ada hak Allah, ada hak hamba. Dan jangan engkau carikan, engkau pecah belah akan manusia. Nah, jangan memecah belah manusia, maka akan mencarik akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Artinya jangan adu asah ya kita. Allah Ta'ala telah berfirman, wan nasyithati nashta, maksudnya demi yang mencarik akan carikannya, maksudnya yang merubik-rubik akan sebuah rubikan. Apakah engkau ketahui wahai Muaz ya Nabi, siapakah mereka yang merubik-rubik atau mencari-cari itu? Muaz bertanya, ya Rasulullah sebenarnya siapa mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing yang garang, yang ganas, yang buas di dalam api neraka, yang akan mencarikan daging hingga sampai ke tulang, merubik dagingnya kita, dicari-cariknya lawan gigi, lawan kuku sampai ke tulang. Gara-gara kita tadi merusak-rusak hubungan sesama orang Islam, mencari-cari itu merusak-rusak gitu nah. Muaz bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Artinya banyak benar perkaranya ya, supaya hati itu bagus. Siapa yang kawan kayak itu? Dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu?
Nabi SAW menjawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Nah, kayak apa caranya supaya kita mudah dan dimudahkan oleh Allah? Maka ujar para ulama hikmah, hidayah, taufik, inayah itu sambetannya belain. Maksudnya sama aja, maksudnya pertolongan Allah. Hidayah pertolongan Allah, pintangan Allah melajari. Lalu kita paham. Taufik pintangan Allah menolongi kawa mengamalkan. Allah menolongi pintangan kita kawa mengamalkan. Kita yang paham, kawa kita mengamalkan kita paham. Taufik naranya. Nah, inayah kawa menyadari bahwa seluruhnya ini adalah pertolongan Allah. Inayah naranya. Cuma secara garis ganal seluruhnya tadi kebaikan Allah juga. Nah, hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah itu turunnya kepada orang yang tawadhu. Nang kaya banyu mengalir ke bawah. Nah, jadi mun hendak kita mendapatkan taufik, hidayah, inayah, kan pemahamannya dimudahkan oleh Allah naranya nih, bila Allah menolong ini, maka kita jangan sampai rasa harap. Artinya sekurang-kurangnya kita ada bisi perasaan, bahasa banjir hulu sungai itu rasa pauhunya lah. Mun minder kada jual lah, cuma rasa pauhunya. Maka itu di hati ini perasaan hati, rasa hina. Makanya orang yang berisi perasaan rasa hina, rasa banyak dosa, dan memang jasa kayak itu kenyataannya itu lebih baik daripada orang yang beribadah tapi ujung-ujungnya sombong. Nah, pemahamannya tadi maksiat yang digawe oleh seseorang yang menghasilkan rasa hinanya diri itu lebih baik daripada ibadah yang dikerjakan oleh seseorang tapi menimbulkan sifat ujub dan kesombongan hati. Kenapa aja bisa kayak itu aja? Karena kesombongan hati ini kadang mendapat hidayah, taufik dan inayah Allah. Sedangkan kehinaan diri tadi mendapat tuangan hidayah, taufik dan inayah dari Allah. Nah, mungkin aku bermaksiat aja, kadang kayak itu juga maksudnya. Maksudnya ada kayak itu, cuma hikmah maksiat tuh ada. Makanya kita jangan meremehkan orang bermaksiat. Siapa tahunya langsung bertaubat, merasa rendah, merasa hina. Nah, cucuran bantuan Allah kasih itu bukanya. Kita makan. Nah, kemudian lalu Khalid bin Mi'dan berkata, Jasidin, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quran Karim daripada Muaz, karena beliau paham terhadap hadis yang besar ini. Artinya Sidin ketujuh membaca Quran ini supaya dapat syafaat Al-Quran dan supaya menjaga muntung, jangan sampai tak sambat-sambat yang ada bagus. Nah, lalu membaca Al-Quran, Sidin. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara-perkara yang terkandung di dalam hadis tadi, wahai orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan. Dan ketahuilah bahwasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati ialah orang yang menuntut ilmu. Tetapi tujuannya hendak menunjukkan kelebihan dirinya dan dengan tujuan supaya pandai berbicara. Nah, jadi kebanyakannya sifat ujub, sifat sombong, rasa harap itu ada di hati orang alim, orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena tapi orang menuntut ilmunya yang tujuannya tidak salah, tujuannya supaya hendak pandai berceramah aja, hendak supaya inya dipadahkan orang yang berisi banyak ilmu, berisi banyak kitab, berisi banyak guru. Makanya kada bapoto lawan guru siapakah lalu diuploadnya ke pecibok. Nah, supaya dipadahkan orang patuh lawan guru anu misal kayak itu. Nah, ini berbahaya nih, hati-hati jangan dibiasakan kayak itu. Dan dengan tujuan supaya pandai berbicara, bisa bicara mah aja. Karena orang awam, orang yang tidak berilmu adalah agak lebih jauh dari perangai-perangai yang jahat ini. Orang awam maulah menyumbangkan ilmunya ke dede. Ya kalau aku sombong ya, kepada sombong apa aja? Napa yang sombong kan ya kada Nah, hendak menyumbangkan seorang paham lancar mengerti tafsir Quran, ada juga seorang Quran jangan dibisi. Nah, hendak kepada seorang alim paham di bidang misalnya di bidang fikih, kada kawa juga seorang hajab istinja belum bujur. Jadi pintangan hendak menyumbangkan lawan diri seorang bisi kelebihan tuh kada kawa di pintangan orang awam nih, yang bisa sombong tuh orang alim. Dengan ilmunya, kenapa sombong? Ini awalnya menuntut ilmu sudah salah niatnya.
niatnya sudah salah, kada ada bimbingan. Nah, sama orang miskin ngalih sombong menyumbangkan mobil mewah, mana mobilnya? Ya kalau menyumbangkan mobil apa rumah gonol megah, mana rumahnya? Amun sawat miskin sombong juga ngalih teh. Napa disombongkan? Nah, jadi orang-orang yang bisa kelebihan lah yang kemungkinan bisa sombong, nah kayak itu. Maka lihatlah pada dirimu dan timbang-timbanglah baik-baik yang mana yang lebih penting dan yang mana yang lebih baik. Maksudnya melihati untung rugi. Apakah yang lebih baik itu bahwa engkau belajar ilmu yang menjadikan engkau berhati-hati dari segala yang dapat membinasakan engkau, lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu, ataukah yang lebih baik itu bahwa engkau bergaul dengan orang yang hanya berbicara kosong, maka engkau mencari ilmu yang menjadikan engkau orang yang takabur, riya, hasad, dan ujub. Jadi ada ilmu yang bila kita pelajari menjadikan hati kita tadi riya, hasad, dan ujub. Nah, sehingga akhirnya engkau binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Dan ketahuilah olehmu bahwa 3 perkara ini, hasad, riya, dan ujub, ialah sebab utama kepada segala penyakit hati. Maksudnya menurunkan penyakit-penyakit hati yang lain. Jadi termasuk umma naranya nih, ibu. Hasad, gara-gara hasad timbul kena marah, dendam. Nah, gara-gara hasad. Riya, gara-gara riya meremehkan orang, menganggap diri seorang tak baik. Nah, ujub, gara-gara ujub sama menganggap seorang jadi wali, sama aja juga. Merasa diri mengatolhani, ujub itu bahaya beratan tuh. Ialah sebab utama kepada segala penyakit hati. Dan baginya sifat hasad, riya, dan ujub tadi tempat tumbuh yang sama. Maksudnya hasad, riya, dan ujub itu tumbuhnya sama dari datuknya penyakit hati. Nah, jadi kan ini kan mamanya nih, ada pula anak akan penyakit hati. Nah, sedangkan hasad, riya, ujub nih ambilannya dari mana? Dari datuknya, yaitu hubbud dunya. Nah, ini pada tuan penyakit hati. Pinandoda kita. Ternyata pada tuan dari penyakit hati hubbud dunya, cinta lawan dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah sebab dari segala kejahatan. Nah, ini pun sekalinya cinta dunia tuh bukan berarti membuang dunia. Cuma inya kada ada basic ilmu sehingga kada paham ketika memandang dunia. Nah, ini memandang dunia, pandang aja ada bapaknya, kita diam di dunia, kada keluar menghindari dunia. Melihat, mendengar, merasa, cuma gara-gara kada paham cara melihat lawan dunia lalu tak cintai. Nah, itu bang sebabnya cakanya paham kayak apa cara melihat dunia. Nah, maka mendatangkan paham itu kada juga jar guru bahari harus bujur-bujur belajar sifat 20 juga supaya memandang dunia itu sebagai batas madhhar, bukan untuk dicintai. Nah, tapi untuk melihat kekasih hati. Nah, itu. Namun demikian dunia juga adalah ladang untuk akhiratmu. Nah, ya kalau jadi orang yang kata coba amal, dunia ini jadi ladang akhirat. Bagi orang yang cinta lawan Allah, dunia nang kaya televisi baginya. Tapi bagi orang yang bioboin ngomongin bobol, nah memandang dunia tadi hendak dibuatnya ke dalam hati. Hendak dibuatnya ke dalam hati. Nah, jadi ulangin lah. Orang ahli ibadah memandang dunia hendak segan sangu di akhirat. Orang yang ma'rifat memandang dunia melihat kekasih hatinya. Nah, orang yang tadi yang siwah tadi memandang dunia hendak dibuatnya ke dalam hati. Lalu hati ini jadi gudang dunia. Melihat rumah hendaknya ke hati. Lihat mobil hendaknya ke hati. Perubahannya mobilnya kan ada juga. Yang ada aja kan berbahaya, apalagi mau ada. Melihat ini, melihat itu dibuatnya ke hati, lalu jadi sarang macam-macam dalam hati ini kayak lamari hibak. Yang stroke tuh
gara-gara kahibakan macam-macam dalam hati di sini. Padahal al qalbu baitullah, hati itu rumahnya Allah, maksudnya tempat melihat kebesaran Allah itu hati. Maka siapa yang mengambil dunia sekadar yang ia perlukan, nah kebutuhannya sehari 1 triliun diambilnya. Misal ya, kalau kan sekadar keperluan, kada sama manusia keperluannya. Bini sikung bini ampet belain. Nah, yang kada bebini lain lagi. Yaitu sekadar yang digunakannya untuk sampai ke negeri akhirat. Nah, maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat. Nah, jadi kita kada kawa menilai mau tujuh orang untuk keduniaan benar aja. Nah, kita kada tahu keperluan sidin. Belum itu aja, anu benar menjauhi benar lawan dunia aja, memuji benar belum tentu. Makanya kada tahu, kita ini kada disuruh menilai orang, yang disuruh menilai diri kita sendiri. Tetapi siapa yang mengambil dunia hanya semata-mata untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan di dunia, maka dunia itu pasti akan membinasakannya. Jadi mau mengambil dunia untuk kesenangan di dunia ini aja, kada sampai ke akhirat, maka pasti akan membinasakannya. Itu pasti sudah tuh. Nah, inilah sedikit yang kami sebutkan menjadi Imam Ghazali dalam membicarakan takwa yang zahir, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Jadi mun kada paham di sini berarti belum dapat hidayah maksudnya. Apabila engkau mencobanya, nah mencoba jadi kita memahami pelajaran tadi, dibulik-buliki, dipahami, dan engkau akan dapati nafsumu dapat mengikutinya asal bujur-bujur begimitan. Dan teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Nah, makanya mbak tamat ini kita kitab Syiarus Salikin. Nah, Syiarus Salikin itu adalah tarjamah dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi bagus benar aja sidin ujar Imam Ghazali bertuntung kitab ini menerusakan dengan membaca kitab Syiarus Salikin. Ya, ada yang mengatakan Sairus Salikin, ya bujur haja juga silahkan. Syiarus Salikin bujur haja juga. Kenapa perbedaannya aja? Kalau Sairus Salikin, Sairu itu isim mufrad, kalau Syiar itu jamak taksir. Kalau Sairus Salikin jalan orang-orang yang menuju Allah. Kalau Syiarus Salikin jalan-jalan yang menuju, jalan-jalan bagi orang yang menuju Allah. Nah, itu maksudnya. Kalau usaha bakarasannya ada yang membahas judul aja. Setengah tahun ini sudah membahas judul aja. Menurut pendapatku Syiarus Salikin, jadi Sairus Salikin aja. Bakarasan kayak itu. Dipelajari isinya ya, kalau kada usah membahas judul. Nah, kenapa engkau membaca kitab Ihya Ulumuddin? Supaya engkau sampai kepada membicarakan takwa yang batin, karena itu luas pembahasannya di situ. Nah, kemudian setelah itu apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa. Nah, maksud takwa di sini ciri kita bertakwa, hati ini ada bertakwa. Pertama dulu ada kepingin hati hendak baik. Nah, bagus tuh sudah. Nah, itu aja tuh. Ada kita berisi perhatian hendak membaiki diri. Itu ciri orang cager dijulungi Allah takwa tuh. Amun kita kada berpikir hendak memperbaiki diri, nah kada tahu lagi nih tuh. Nah, imbah tuh pulang ciri bahwa kita ada berisi perasaan hendak memperbaiki diri, satu juga cirinya. Jangan nyanyok nih lah mendengar dah. Nah, ciri orang tuh hendak dijulungi Allah takwa, ini berpikir hendak memperbaiki dirinya, satu. Ciri orang bujur hendak memperbaiki dirinya, satu juga, yaitu katuju melihati, mencari-cari kesalahan diri sendiri. Mana kesalahanku lih? Mana kesalahanku? Oh, jangan-jangan aku nih ini. Nah, itu karena ini hendak memperbaiki diri, Bang. Maka yang dilihatinya kesalahan dirinya aja, yang dibongkar-bongkarnya kesalahan dirinya aja. Itu ciri menurut anak baik. Nah, kemudian setelah itu apabila hati nuranimu telah engkau penuhkan dengan takwa tadi, maka ketika itulah akan terbuka bagimu segala hijab. Nah, segala hijab terbuka antaramu dan antara Tuhanmu. Jadi sudah Tuhan memberi takwa, diberi sidin hidayah, taufik, inayah, terbuka segala-galanya.
dan engkau akan terbuka pula bagimu segala cahaya ma'rifat. Jadi Allah yang memberi sebenarnya lah. Nah, kita ini mengusahakan takwa aja. Dan akan mengalir dari hatimu pancaran hikmah. Pancaran hikmah. Hati tadi selalu memandang segala sesuatu kada sia-sia tuh, berarti ada di hati orang tersebut hikmah, dan binya bila memandang sesuatu pasti sesuatu itu dianggapnya bermanfaat. Nah, itu hikmah naranya. Dan akan jelaslah bagimu segala rahasia alamul mulki. Alamul mulki ini alam yang kau dilihat oleh mata. Nah, alamul mulki naranya melihat habang hijau, bulat rata panjang. Nah, pahamnya rahasianya itu apa? Sebab segala sesuatu yang Allah jadikan itu mengandung rahasia. Nah, rahasia itu kelihatan olehnya. Nah, dan yaitu alam yang tampak di mata, dan juga mengetahui rahasia alamul malakut, alam yang tidak nampak, yang kada kelihatan, termasuk alam malakut nih, alam bubuhan malaikat. Kita ada secara normal ada melihat alam malaikat nih, cuma bagi orang-orang wali diperlihatkan itu. Dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikat, asal kita takwa tadi, yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu-ilmu yang baru-baru yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhu. Jadi orang sudah yang tahu hakikatnya itu tuh ilmu-ilmu yang hanya keluar nih kada rasa hambar aja kita. Nah, rasa hambar yang bujur-bujur manis itu ilmu antara inya lawan Tuhannya. Nah, itu bagi orang-orang wali Allah Ta'ala kayak itu. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu qila wa qala, ini bubuhan yang anuna. Katujuannya menuntut ilmu masalah khilafiyah. Pikih ingat tak pakai hari-hari aja. Baudu, istinja, sembahyang yang pacang dipakai sehari-hari itu, nah untuk beribadah kada usah menurut pendapat Imam bahwa sembahyang itu harus nang gini waktu rukuknya. Menurut pendapat Imam nang gini aja. Nah, itu namanya qila wa qala. Itu namanya mampar munyak pandir. Kadang memperpanjang mandir, kadang mempermunyak pandir. Artinya ilmu perdebatan punyanya harus tahu menurut ini punya harus menang temui lu bila pandir. Nah, ini kada usah ini. Dan ilmu masailul khilafiyah. Nah, ilmul masailil khilafiyah, masalah-masalah khilafiyah. Makanya bila berpandir harus ke 4 mazhabnya, bahkan bila perlu di luar 4 mazhab pandirnya. Menurut ujung-ujungnya menurutku aja. Nah, kada usah kita mau batan kayak itu. Yang paling bagus tuh belajar ada kitabnya, mazhab guru kita. Apa guru kita? Imam Syafi'i selesai udah gawe amal cari bermakanan tuh ditaguk dikunyah kanyang parut, daripada membahas-bahas ini makanannya tahulah aja dari tepung kada aja sikong dari jagung, dari tepung jagung kada tepung gumbili tahulah aja bakal karasanan. Nah, ini kada bujur nang itu mengarasi bahan ada yang seikong badiamnya nya mana apa aja nya dikarasi dekah nah kunaguknya nya taguknya inya kanyang. Yang tadi awal membahas yang tepung gumbili tepung jagung, nah sama kayak orang berdebat tuh kayak itu gawi amalakan pada perlu berdebat kita. Maka alangkah besarnya musibahmu. Nah, alangkah besarnya musibahmu dan alangkah panjangnya kesusahanmu. Arti musibah itu dan kesusahan itu maksudnya di akhirat kena dikubur, panjang perjalanan kesusahan kita. Sebab kada tamalakan juga orang-orang yang membahas saja terus. Dan alangkah besarnya kehilanganmu, maksudnya kehilangan waktu, rugi waktu orang bermakan seorang orang yang bekakarasan. Nah, ketika itu buatlah apa saja yang kau kehendaki. Jasidin amun sudah nyawa sudah menghendaki ketujuh ilmu sagan baharatan aja. Nah, kerjakan apa yang nyawa hendak kerjakan, karena dunia yang kau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat lagi bagimu. Nah, orang ujung-ujungnya bakal karasan tuh ujung-ujungnya ada tuh yang dontingnya.
jabatan kah, kebesaran kah, ya kalau nah padahal yang dikarasakan kan yang dikarasakan ya. Itu sudah mulai bahari yang itu dikarasakan. Ini yang agama yang dikarasakan, bakal karasan ujung-ujungnya kan supaya dipadahakan alim, supaya dapat jabatan, misalnya supaya ini supaya itu. Nah, itu. Maka manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu. Kaya itu sifat kita hilang, maksudnya kesempatan mencari pahala itu hilang. Nah, sedangkan umur berkurang. Maka siapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, nah ini hati-hati bener nah. Siapa mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi di dunia dan rugi di akhirat. Di dunia rugi, di akhirat pun rugi. Di dunia jadi sambatan orang dia kan. Jadi sambatan kalau kita menggunakan atas nama agama, ini macam-macam tuh atas nama agama. Ujung-ujungnya ujar guru bahari UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi sambatan. Jadi dunia di akhirat pun jadi rugi juga. Macam-macam caranya tuh. Nah, maka Jasidin dan siapa yang meninggalkan dunia, penting benar. Siapa meninggalkan dunia, maksudnya kadang menjadikan dunia tujuan hatinya, bukan dunia tuh belum lihat dunia buka ada itu kada. Maksudnya kadang menjadikan dunia tujuan hatinya. Tapi kayak apa aja mau tali hati terus ya, makanya ada pelajarannya. Dunia itu memang harus dilihati. Nah, dan memberi perhatiannya. Jadi siapa meninggalkan dunia dan memberi perhatiannya kepada agama, pasti ia akan untung kedua-duanya sekaligus. Dibacanya sekaligus. Nah, itu. Jadi untung kedua-duanya sekaligus. Pikirannya tuh hendak memajukan agama ya, baik agama dirinya maupun agama orang. Maka inya tuh dapat untung kedua-duanya, untung di dunia, untung di akhirat. Nah, maka inilah kata-kata petunjuk untuk memulai perjalananmu. Jadi inilah Jasidin termasuk bahan petunjuk untuk memulai perjalananmu pada berhubungan, bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Jadi kita hendak berhubungan dengan Allah Ta'ala itu ada tata caranya. Permulaan petunjuknya, permulaan cara-caranya yang kayak itu memujurkan hati dulu. Nah, dan menunaikan segala suruhannya, ada juga petunjuknya kayak tadi. Dan menjauhi segala larangannya, sudah ada ditulis Jasidin berdahulu di kitab ini yang sudah kita lewati. Nah, sekarang Jasidin akan aku sebutkan kepadamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu. Nah, ini yang akan datang Jasidin, ada panduan cara-cara adab hidup kita di dunia bersama dengan Tuhan dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah Ta'ala. Kita sambung insyaallah. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullih ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.